Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Siddiq ingin membawakan narasi bullying berjudul Peran Pendidik dalam Mengatasi Bullying. Pertama-tama, apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perlakuan yang ditujukan dalam bentuk psikologis fisik, verbal, dan emosional yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih unggul dibandingkan seseorang atau kelompok yang lebih lemah secara fisik atau mental secara psikologis. Anisya dan Vina, 2023. Jenis-jenis bullying. Bullying fisik melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban yang dapat menyakiti korban, seperti mendorong, memukul, menendang, menampar. Bullying verbal dideteksi melalui pendengaran dan mencakup tindakan seperti mengumpat, menghina, menyalahkan, bersorak, dan menjelek-jelekan. Bullying sosial, kegiatan yang dapat merusak reputasi korban seperti menyebarkan rumor, fitnah mengucilkan orang lain, dan mempermalukan publik. Cyberbullying menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan kebencian, ejekan, ancaman, melecehkan, atau mempermalukan seseorang berulang kali. Dampak bullying bagi korban akan cenderung mengalami peningkatan risiko depresi, kecemasan, kesulitan tidur, penurunan prestasi akademik, penurunan rasa percaya diri, dan dalam kasus yang parah, korban menjadi dendam dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, bagi pelaku akan memiliki risiko lebih tinggi untuk permasalahan di akademik dan perilaku kekerasan di kemudian hari. Bullying di sekolah. Bullying di sekolah bukan hanya tindakan kekerasan fisik, verbal, dan sosial yang merugikan korban, tetapi juga akan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak inklusif. Dari data National Mental Health and Education Center tahun 2004 di Amerika, diperoleh data bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial, di mana 15% dan 30% siswa adalah pelaku bullying dan korban bullying. Matraisa, 2014. Kasus bullying yang terjadi pada siswa di Indonesia terus meningkat. Hal ini terjadi di berbagai tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Indonesia Darurat Bullying. Kasus perundungan atau bullying di sekolah-sekolah Indonesia meningkat drastis dan menjadi masalah serius. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dan Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 119 kasus perundungan, menurun menjadi 53 kasus pada 2021, namun melonjak drastis menjadi 226 kasus pada 2022. Jenis perundungan yang paling banyak terjadi adalah perundungan fisik sebesar 5,5%, diikuti perundungan verbal 29,3%, dan perundungan psikologis 15,2%. Siswa sekolah dasar SD menjadi kelompok paling rentan dengan 26% dari total kasus. Disusul siswa sekolah menengah pertama SMP 25% dan siswa sekolah menengah atas SMA 18,75%. Beberapa kasus terkini menyoroti keseriusan masalah ini. Di Jakarta Selatan, seorang siswi kelas 6 SDN 06 Petukangan Utara berinisial R nekat melompat dari lantai 4 sekolah pada 26 September 2023 diduga akibat perundungan oleh teman-temannya. Paman korban menyayangkan kurangnya pengawasan sekolah dan berharap adanya tindakan proaktif untuk mencegah kejadian serupa. Di SMP Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, perundungan berkelompok terjadi di mana sejumlah siswa secara bergantian memukul dan menampar korban. Dan ironisnya dianggap sebagai tradisi di sekolah tersebut.
Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kuningan dan Cilacap, Jawa Tengah, dengan aksi kekerasan yang viral di media sosial dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Fenomena perundungan ini digambarkan sebagai gunung es yang mencerminkan masalah sosial lebih besar seperti ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. Tantan Hermansah, dosen sosiologi perkotaan di UIN Jakarta, menyoroti bahwa lembaga pendidikan cenderung lebih menghargai prestasi akademik daripada aspek moral, empati, dan simpati yang penting dalam pembentukan karakter siswa. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak, mengingat banyak orang tua yang terlalu mengandalkan sekolah. Untuk mencegah dan mengatasi bullying di sekolah, maka dibutuhkan perubahan budaya sekolah yang melibatkan seluruh elemen pendidikan, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga masyarakat, dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Solusi tindakan pencegahan bullying. Pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, sehingga siswa merasa dihargai dan terlindungi dari bullying. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif memerlukan komitmen untuk menghormati setiap individu, serta memastikan keamanan fisik dan emosional siswa. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan aturan anti-bullying yang jelas, melatih guru dan staf dalam menangani konflik, serta membangun budaya saling menghormati melalui program edukasi karakter. Selain itu, penting untuk menyediakan ruang aman bagi siswa untuk menyuarakan masalah mereka tanpa rasa takut. Dengan demikian, siswa akan merasa dihargai, diterima, dan dapat belajar dengan nyaman tanpa kekhawatiran menjadi korban intimidasi. Kedua, membangun kesadaran mengenai dampak negatif bullying melalui program pendidikan dan pelatihan untuk siswa, guru, dan orang tua. Melalui sesi pelatihan interaktif, siswa akan diajarkan tentang empati, komunikasi positif, dan pentingnya menghargai perbedaan. Guru akan dibekali strategi untuk mengenali, mencegah, dan menangani bullying secara efektif di lingkungan sekolah. Sementara itu, orang tua akan mendapatkan panduan untuk mendukung anak mereka di rumah, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku bullying, guna menciptakan ekosistem yang platform pelaporan bullying yang aman, mudah diakses, dan memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat. Platform pelaporan bullying yang aman dan mudah diakses dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa, guru, dan orang tua melaporkan kejadian bullying secara anonim atau terbuka. Platform ini memastikan setiap laporan diterima dengan serius dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang transparan, melibatkan pihak terkait seperti konselor sekolah dan manajemen. Dengan fitur yang ramah pengguna dan jaminan kerahasiaan, platform ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, mendukung, dan bebas dari rasa takut, serta memberikan solusi tepat bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, memberikan dukungan psikologis kepada korban bullying serta mendampingi pelaku untuk mengubah perilaku mereka melalui konseling dan program rehabilitasi. Memberikan dukungan psikologis kepada korban bullying bertujuan untuk membantu mereka memulihkan rasa percaya diri, mengurangi trauma, dan membangun kembali kesehatan mental melalui konseling yang empatik dan aman. Sementara itu, mendampingi pelaku bullying difokuskan pada upaya mengubah perilaku mereka melalui program rehabilitasi yang terstruktur, seperti pelatihan empati, pengelolaan emosi, dan refleksi atas tindakan mereka. Pendekatan ini memastikan kedua pihak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat di masa depan. Peran pendidik dalam mengatasi bullying di lingkungan sekolah. Membuat poster memiliki peran penting dalam kampanye anti-bullying sebagai media komunikasi visual yang efektif untuk menyampaikan pesan secara singkat dan menarik. Dengan desain yang mencolok dan pesan yang kuat, poster dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi tentang dampak negatif bullying, serta mendorong partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kemudian membuat modul ajar.
prinsip Culturally Responsive Teaching, CRT, dalam modul ajar berperan penting untuk mencegah bullying dengan mengintegrasikan nilai-nilai inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama. Dengan prinsip ini, modul ajar dirancang untuk mencerminkan keberagaman latar belakang siswa, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diterima. Pendekatan ini membantu siswa memahami pentingnya menghormati perbedaan, mencegah stereotip, dan mengurangi potensi perilaku diskriminatif yang dapat memicu bullying. Sekian dan terima kasih. Mari sama-sama cegah perilaku bullying di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.